Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dasar semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. 75 tahun silam, tepatnya 12 Juli 1947, Wakil Presiden Bung Hatta dan para tokoh koperasi Indonesia menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kedatangan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden ke Kongres Koperasi di Tasikmalaya dalam situasi negara kita masih dalam perang kemerdekaan, tentu membawa misi mulia, yaitu melaksanakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Karena bertujuan untuk mewujudkan perintah atau amanah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, kehadiran Bung Hatta Tasikmalaya tentu sepengetahuan dan seizin Presiden Soekarno. Mengapa? Karena duit tunggal Soekarno-Hatta adalah pemandu, arah, pelopor, dan penggerak sistem ekonomi koperasi sebagai antitesa terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang ditentang habis-habisan oleh para tokoh nasional sejak era pergerakan nasional. Bung Karno menentang keras imperialisme dan kolonialisme di dunia, termasuk di Indonesia, selama beratus-ratus tahun yang digerakkan oleh kapitalisme. Penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah tidak kurang dari 350 tahun ditambah 3,5 tahun penjajahan Jepang itu mewarnai atau menyeliputi daripada para bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI, sehingga lahirlah visi besar Indonesia merdeka, adil, makmur, berdaulat, merdeka, dan bersatu. Dan di dalam pembukaan 45 ditegaskan di dalam alinea keempat bahwa memajukan kesejahteraan umum dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu tegas. Memajukan kesejahteraan umum tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang seorang. Tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang bersifat individualistis. Hanya bisa dilakukan oleh koperasi. Dan juga telah ditegaskan di dalam Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan juga di dalam Pancasila, sila pertama, yaitu keadilan, sila kelima maksud saya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi, spirit, dan cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta difasilitasi oleh Bung Hatta berupa sistem koperasi yang telah ditetapkan seperti saya katakan tadi, yaitu di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45. Jadi perjalanan Bung Hatta ke Tasikmalaya 2 tahun setelah proklamasi 17 Agustus 1945 membawa misi negara, yaitu menyiapkan pelaksanaan sistem ekonomi koperasi yang diperintahkan konstitusi dengan melibatkan gerakan koperasi. Bung Hatta jauh-jauh hari di masa perang kemerdekaan telah mengumpulkan bersama 500 tokoh gerakan koperasi dari berbagai daerah di Tasikmalaya. Bukan sekedar pemikir dan pejuang koperasi, tapi lebih sebagai representasi negara. Kongres Koperasi pertama yang berlangsung pada tanggal 14 Juli 1947 itu menghasilkan 2 keputusan yang sangat bernilai sejarah, yaitu pertama, lahirnya Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi NKRI. Kedua,
Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Kita bersyukur karena warisan konstitusi pasal 33 ayat 1 dan peristiwa bersejarah di Tasikmalaya 75 tahun silam itu terus dirawat dan dikembangkan di era Presiden Soeharto. Bukan hanya berapa undang koperasi dan berbagai peraturan-peraturannya, tetapi juga berwujud dalam kebijakan khusus dan program-program nyata pemerintah koperasi di era Orde Lama, di era Orde Baru, yang begitu kuat dan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Bukan hanya KUD, tetapi banyak koperasi mengambil peran nyata bagi kehidupan masyarakat luas. Namun, warisan luhur para bapak bangsa kemudian meluntur di era reformasi. Bagi gerakan koperasi, era reformasi justru semakin tak terarah. Dia biarkan bertumbuh dan berkembang tanpa perlindungan dan perlakuan khusus di tengah pasar bebas yang dimotori oleh kapitalisme global. Padahal hasil riset Organisasi Koperasi Dunia ICI tentang pertumbuhan koperasi dunia disimpulkan bahwa di negara-negara berkembang, intervensi pemerintah terhadap perkembangan koperasi sangat diperlukan sebelum koperasi masuk ke tahap kemandirian. Intervensi dimaksud terkait regulasi dan kebijakan, bukan masuk ke nilai, prinsip, dan sistem kerja koperasi. Dengan segala kekurangan yang ada, regulasi dan kebijakan pemerintah Orde Baru, koperasi sudah cukup baik, terutama memakai sistem koperasi yang kita tahu adalah KUD Puskut Ingkut untuk swasembada beras dan berbagai kebutuhan pokok rakyat. Pertumbuhan koperasi ketika itu tumbuh sangat besar, mencapai kurang lebih 200.000 unit di beberapa tahun yang lalu. Dan sejak awal reformasi adalah buah dari persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat itu sangat menurun. Sayang sekali, sahabat sekalian, para penggiat koperasi di seluruh Indonesia, bahwa kesukaan masyarakat terhadap koperasi tidak diikuti regulasi dan kebijakan yang kuat berpihak kepada koperasi. Bahkan pemerintah justru lebih kepada UMKM. Padahal banyak UMKM adalah anggota koperasi. Pertanyaannya, mengapa program pemerintah tidak memakai koperasi seperti dulu? Pemerintah memakai KUD di dalam menciptakan swasembada beras. Kemudian induk koperasi yang lainnya untuk penyaluran sembilan bahan pokok dan lain-lain sebagainya. Program Brilian misalnya, lalu penyaluran dana kur justru melibatkan lembaga perbankan dan cuma 2 koperasi yang dilibatkan. Kalau seandainya penyaluran dana kur disalurkan oleh koperasi, tentu ekonomi rakyat akan semakin bangkit dan koperasi akan semakin berperan, bahkan cenderung akan menjadi pelaku ekonomi dominan. Ketika dunia, termasuk Indonesia, kini landa ancaman krisis pangan, mengapa pemerintah tidak mengkonsolidasikan petani, peternak, petambak, dan nelayan melalui koperasi-koperasi? Tentu koperasi yang digerakkan dan diawasi ketat oleh pemerintah yang memiliki sumber daya yang besar dan tersebar di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat sekalian, penggerak koperasi di seluruh tanah air. Dari paparan di atas, dari pengalaman di atas, dari kondisi tersebut, maka di Hari Koperasi 12 Juli tahun 2020 ini, saya memberi judul pidato saya, yaitu Gerakan Koperasi Menggugat. Judul ini karena saya terinspirasi judul pledoi Bung Karno, Indonesia Menggugat, tahun 1930 di depan hakim kolonial Belanda di penjara Sukamiskin, Bandung. Bung Karno bersama 2 tokoh PNI lainnya dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda telah menghasut rakyat. Benang merahnya begini, Bung Karno dalam pledoinya menggugat sistem kapitalisme sebagai biang dari imperialisme kolonialisme, bahwa penderitaan rakyat Indonesia selama 350 tahun disebabkan oleh kapitalisme yang mendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Hari ini, di hari yang sangat keramat bagi kita, 12 Juli 2022, lewat pidato berjudul Gerakan Koperasi Menggugat, saya selaku Ketua Umum Dekopin menggugat negara dan pemerintah, dan saya mewakili Gerakan Koperasi menggugat negara
untuk meluruskan sejarah tentang apa yang diluruskan adalah pertama, perintah konstitusi bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan dan bangun saya sesuai dengan itu adalah koperasi. Dulu Undang-Undang 45 yang asli sebelum amandemen bangun usaha yang sesuai dengan pasal 31 adalah koperasi dan itu tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang 45. Kedua, keputusan para tokoh koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang menetapkan Hari Koperasi 12 Juli dan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia untuk meluruskan dua warisan sejarah itu, saya selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia menyatakan 10 poin penting. Pertama, yang terkait dengan pasal 33 Undang-Undang 1945. Satu, kembalikan pasal 33 ayat 1 yang asli dengan memasukkan kata koperasi di dalam batang tubuh pasal 33. Kalimat penjelasan bahwa usaha koperasi sesuai dengan itu adalah koperasi tidak dapat dipisahkan dari bunyi ayat 1 yang berbunyi perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gerakan Koperasi Indonesia menegaskan bahwa penghapusan penjelasan pasal 33 ayat 1 lewat amandemen adalah pangkal dari ketidakjelasan arah pembangunan koperasi di negeri ini. Karena itu, tentu perjuangan tidak mudah. Mudah-mudahan begitu ada sidang umum MPR yang melakukan amandemen, saya mengajak seluruh penggiat koperasi di seluruh tanah air untuk mari kita bangkit mendatangi gedung MPR. Seluruh anggota, kalau perlu 100 juta anggota, 33 juta maaf, 100.000 badan usaha koperasi, kita mengepung DPR, MPR untuk menyampaikan aspirasi ini sehingga badan usaha koperasi masuk dalam batang tubuh Undang-Undang 45. Yang kedua, pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang 145. Ketiadaan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional telah menyebabkan puluhan undang-undang sektoral tumpang tindih. Upaya negara, pemerintah, dan DPR menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law hanya bersifat pemadam kebakaran atas tumpang tindihnya dan sama sekali tidak menyentuh substansi dari amanat pasal 33 Undang-Undang 145. Ketiga, segera mengesahkan RUU Koperasi yang baru sebagai payung hukum yang memadai dan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam rangka pembangunan koperasi Indonesia. Undang-Undang 5 tahun 90 sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kemajuan. Dan karena itu, RUU yang sudah dibahas oleh DPR dan pemerintah di akhir tahun 2019 agar segera disahkan. Karena RUU yang telah dibahas tersebut telah memadai untuk mengantisipasi segala kebutuhan tantangan yang dihadapi oleh gerakan koperasi Indonesia. Keempat, pembinaan koperasi oleh negara, pemerintah dan DPR bersifat setengah hati. Beberapa fakta berikut menjadi indikasi. Kementerian Koperasi bukan lembaga teknis yang bisa mengeksekusi dan tidak memiliki kaki hingga ke level kabupaten kota. Anggaran Kemenkop tak sampai 1 triliun untuk usaha rakyat karena negara tersebar di 17 kementerian dan lembaga. Perhatian negara terhadap BUMN sangat besar. Misalnya kalau BUMN mendapat dana penyertaan luar negara, BUMN mengapa koperasi tidak? Lembaga penjaminan simpanan khusus koperasi tidak ada. Ini ada apa? Siapa yang bermain? Fakta hari ini sejumlah koperasi mengalami gagal bayar uang anggota dan bangkrut. Beberapa waktu yang lalu kami menerima beberapa kelompok yang tergabung dalam anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang berada di Bogor. Kami menerima bersama Wakil Ketuamu, Mas Agung, Pak Sukri. Mereka telah menyampaikan penderitaannya atas salah kelola koperasi Pampinya tersebut. Dan itu merugikan anggota yang bernilai triliun, bukan ratusan miliar, tapi triliun rupiah. Kenapa dan kemana Kementerian Koperasi? Apa yang telah dilakukan
dan bagaimana jalan keluar. Semua akan sangat besar. Dan insya Allah dalam waktu yang singkat, Dekopin harus membahas ini untuk mencari jalan keluar terhadap apa yang dialami oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Ekonomi nasional berbasis ekonomi rakyat harus dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan masif, lintas sektoral dengan melibatkan gerakan koperasi. Yang kedua, gugatan yang kedua terkait gerakan koperasi. Untuk melindungi nilai dan prinsip-prinsip koperasi, serta menjaga kedaulatan dan otonomi gerakan koperasi, maka gerakan koperasi Indonesia mendesak. 1. Pemerintah pusat daerah harus melibatkan Dekopin, Dekopin wilayah, dan Dekopinda sebagai lembaga gerakan dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan program strategis baik kebijakan koperasi di tanah air. Kedua, pemerintah segera mengesahkan anggaran dasar Dekopin hasil Munas 2019 di Makassar. Ketidaktegasan pemerintah mengeksekusi putusan Munas Makassar yang diperkuat oleh putusan negeri Makassar yang berkekuatan hukum tetap, sumber kekacauan organisasi Dekopin yang berdampak pada konsolidasi ratusan ribu koperasi air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ironisnya lagi, pemerintah sebagai regulator hari-hari ini memposisikan diri sebagai lembaga gerakan seperti tergambar pada surat edaran tentang peringatan Hari Koperasi 12 Juli. Padahal Harkopnas jelas-jelas bukan hari Kementerian Koperasi, tapi Harkopnas adalah harinya Gerakan Koperasi Indonesia, harinya para penggiat koperasi, bukan harinya para PNS koperasi. Yang saya maksud adalah bukan harinya pegawai negeri yang berbakti di Kementerian Koperasi. Yang ketiga, pemerintah harus segera membersihkan gerakan koperasi Indonesia dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau yang mempolitisasi daripada Dewan Koperasi Indonesia. 4. Terkait kekisruhan organisasi Dekopin, gerakan koperasi Indonesia mendesak negara dan pemerintah terutama 1. Lembaga peradilan untuk tidak sekali-sekali mau diintervensi oleh lembaga kekuasaan maupun kepentingan apapun dari luar dalam meneliti perkara dan membuatkan putusan. 2. Lembaga DPR agar tidak jadikan alat oleh kekuasaan maupun partai politik untuk melegitimasi dan mengkampanyekan oknum dan kelompok tertentu yang mengatasnamakan Dekopin seperti yang ditunjukkan oleh Komisi 11 dan Kemenpok yang menghadirkan oknum yang memproklaimkan diri sebagai ketua umum Dekopin. Ini sebuah pemandangan yang tidak elok dan indra mencederai dari Partai Demokrasi Bangsa Indonesia. Setelah kami lacak, ternyata ketua panjanya adalah dari sumber yang sama, dari suatu partai yang sama. Disitulah terjadi permainan, dan ini bukan berarti kita kecolongan, tapi itulah permainan. Dan kita harus lawan terus bahwa politisasi Dekopin tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Yang ketiga, pemerintah agar berani dan tegas mengikuti putusan Pengadilan Negeri Makassar yang telah berkekuatan tetap tentang pelaksanaan dan hasil-hasil putusan Munas Dekopin 2011 Makassar. Mengikuti putusan PT UN tentang pendapat hukum Dirjen Kemenkumham, lalu minta fatwa agar tindakan nyata-nyata mau melindungi oknum dan kelompok yang merusak kemurnian nilai, prinsip, dan sistem kerja Gerakan Koperasi Indonesia. Itulah sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, ada 10 sikap tuntutan yang saya beri nama Gerakan Koperasi Indonesia Menggugat. Itulah pidato saya hari ini, mudah-mudahan bisa dicamkan, dilaksanakan oleh seluruh penggiat koperasi, khususnya Dekopinda di seluruh Indonesia. Demikian pidato Gerakan Koperasi Indonesia Menggugat. Saya sampaikan secara terbuka kepada segenap komponen bangsa sebagai panggilan sekaligus kewajiban sejarah untuk meluruskan sejarah dan mengawal kemurnian nilai, prinsip, dan cita-cita perjuangan Gerakan Koperasi Indonesia. Kepada segenap struktur dan anggota Gerakan Koperasi Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-75. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, menuntun, dan membimbing usaha-usaha kita melaksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang 45 untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-75. Maju terus, pantang mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.